Akhirnya Megawati diluluh lantahkan oleh Jokowi, tunduk kepada Jokowi. Bertemu antara Jokowi dan Megawati. Apakah Jokowi setuju Puan menjadi calon presiden atau menyerahkan kepada Pak Ganjar? Atau malahan kepada Anies Baswedan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, beberapa waktu yang lalu Bu Megawati kan sepertinya jual mahal untuk bertemu Jokowi. Tapi akhirnya pertemuan Jokowi dan Megawati terjadi. Karena apa? Ya pasti karena ada sebuah keinginan untuk memecahkan sebuah masalah sesudah kemarin seakan-akan Pak Jokowi memberikan sinyal ke Ganjar pada waktu acara Projo di Magelang, ataupun ada sebuah sinyal yang positif kepada Pak Anies yang waktu dulu Pak Anies sama Pak Jokowi kan begini. Kemarin Formula E kelihatannya bermesraan, bahkan sentimen negatif itu menjadi hilang. Ayo kita baca di beberapa media. Sesudah itu nanti kita fokuskan pada satu bacaan dan kita analisa. Pertama kita lihat di Tempo. Di Tempo ini judulnya agak ngeri-ngeri sedap. Hasto ungkap respon Megawati soal sinyal dukungan Jokowi ke Ganjar. Wah ini kalau kita kupas. Oke, kita baca yang lain dulu. Oke. Kedua, juga di Tempo juga, pakar berharap pertemuan Jokowi dan Megawati bukan gimmick politik. Disambung lagi di Kompas, ini agak berbeda. Lirikan mata Megawati saat Jokowi bicara soal kemungkinan beda pilihan politik. Wah kalau ini terjadi kemungkinan seperti 2014 kemarin guys. Pada 2014 kalian bisa melihat bagaimana Pak Jokowi pada satu pilihan, Bu Megawati pada satu pilihan. Selanjutnya di media yang lain, di suara.com sempat disebut condong ke Ganjar pengamat politik. Ujungnya Jokowi dukung Puan karena Megawati. Ayo pilih yang mana kalian? Ada 4 pilihan. Oke, kita pilih yang pertama karena kelihatannya yang menarik tadi ya. Hasto ungkap respon Megawati soal sinyal dukungan Jokowi ke Ganjar. Kita baca sepintas atau bahkan kita baca semuanya guys. Jakarta, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim Ketua Umum partainya Megawati Soekarno Putri tak resah merespon isu sinyal dukungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pramono, menjelang Pilpres 2014. Kata Hasto, hubungan Megawati dan Jokowi pun baik-baik saja di tengah isu tersebut. Senin lalu Jokowi dan Megawati berbincang 4 mata usai Jokowi melantik kembali Presiden RI ke-5 sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP. Maksudnya sesudah Bu Megawati dilantik oleh Pak Jokowi. Sepertinya ini ada hal yang aneh ya. Kemarin sepertinya hanya petugas partai, tapi kemarin melantik sebagai Ketua BPIP. Kita lanjutkan. Setelahnya Jokowi hadir meresmikan Masjid At-Taufik di sekolah partai DPP PDIP Lenteng, Jakarta Selatan. Jokowi menandatangani prasasti peresmian masjid disaksikan oleh Megawati. Ini adalah sebuah jawaban seakan-akan dulu kan kalau ngomong PDI itu kan tidak ada hubungannya dengan Islam atau agama. Ini adanya masjid ini sebagai semacam respon jawaban bahwa ya PDIP juga Islami kalau ngomong bagi yang Muslim.
Merespon berbagai isu yang berkembang soal Pilpres 2024, Hasto menyebut Megawati sudah memberikan arahan kepada seluruh kader termasuk Jokowi. Oh, kalau begitu Pak Jokowi masih diberi tempat sebagai kader, dan Ganjar untuk disiplin mematuhi keputusan Kongres PDIP yang sebelumnya mengamanatkan bahwa calon presiden diputuskan ketua umum. Oh, ini ya maksudnya. Jadi kata Pak Hasto, Pak Jokowi, Pak Ganjar harus taat organisasi. Yang memutuskan calon presiden adalah ketua umum. Nah ini. Menurut Hasto, anggota partai tidak ikut-ikutan menggodok calon presiden. Oh, ini nanti akan kita bahas terkait dengan demokrasi ya. Keputusan capres dari Partai Banteng dipercayakan sepenuhnya kepada Megawati. Yang kami godok adalah konsepsi tentang arah masa depan bangsa yang menggali kembali dari pola pembangunan semesta berencana. Itulah yang disiapkan oleh partai, sehingga ketika itu Bu Mega mengambil keputusan seluruh desain masa depan itu sudah siap. Pecinta masa depan negeri, itulah sebuah judul yang cukup menantang bagi kita untuk membahasnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Ini sinyal bahwa Pak Jokowi, Mas Ganjar itu harus tunduk terhadap keputusan kemarin bahwa semuanya yang memutuskan Bu Megawati sebagai ketua umum, atau boleh diperbolehkan untuk membincangkan. Itulah dinamika yang ada di negeri ini, pecinta masa depan negeri. Ya, kalau kita mendudukkan satu tema 2014, tema yang lain adalah 2024, ini kan rutin 10 tahun sekali ya. Jadi sesudah ada pembatasan pasca reformasi 2 periode, maka Presiden Jokowi merasakan, meskipun kemarin ada yang mencoba, ayo Pak Jokowi 3 periode, ayo Pak Jokowi tambah 1 periode, 2 periode, periode yang kedua ini tambah tahunnya karena adanya COVID, tapi ini sudah selesai. Namun perbincangannya adalah siapa sih penggantinya? Ya kalian pasti tahu, Bu Mega sudah menampilkan, menyiapkan Mbak Puan, Mas Ganjar ditampilkan oleh banyak orang. Salah satunya Pak Jokowi menyampaikan dalam pertemuan Projo Magelang, Borobudur, ojo ke susu. Mungkin calonnya di sini waktu itu Mas Ganjar yang ada di lokasi. Namun sebagaimana di awal tadi, dulu itu Pak Jokowi sama Pak Anies itu menjadi satu tim ya. Jadi Pak Anies itu sesudah menjadi timnya, pada 2014 selanjutnya diberi kepercayaan menjadi Menteri Pendidikan. Namun 1 tahun selanjutnya Pak Anies sudah lengser. Tahu-tahu akhirnya ada sebuah kontestasi dalam Pilkada DKI. Ya akhirnya berseberangan lah. Kelihatan serius, pokoknya bermusuhan. Namun yang terjadi sekitar 3 bulan yang lalu, Jokowi Anies kelihatan bermesraan lagi. Mulai terlihat bagaimana suasana membangun Formula E, menyiapkan Formula E, dan pelaksanaan Formula E. Jadi kelihatannya berbicara Pak Jokowi sama Anies sudah ada semacam cair lah. Tetapi kalau ngomong Pak Jokowi terhadap Ganjar, lebih cair lagi. Nah, sekarang adalah sebetulnya pertemuan Bu Megawati sama Pak Jokowi kemarin itu apa yang dibahas? Kalau Pak Luhut berbicara atau ketemu KIB, Koalisi Indonesia Bersatu kan ngomong, saya tidak ada waktu untuk ngomong tentang politik, wah biar diurusin. Kalau ini sesudah pelantikan Ketua BPIP, ada kesempatan Bu Mega sama Pak Jokowi untuk ngobrol. Cukup 4 mata. Pasti ini perbincangan yang serius. Kalau menurut saya di dalam ilmu sosial atau sosiologi, teori sosial itu ada sebuah teori dramaturgi. Jadi teori dramaturgi itu
menampilkan di dalam sebuah perguncangan politik, kehidupan politik itu pasti ada panggung depan dan panggung belakang. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen, Mas Hasto, terkait dengan semua yang disampaikan oleh Bu Megawati itu adalah arahan kepada Pak Jokowi dan Pak Ganjar untuk taat organisasi. Dan apakah disetujui atau tidak? Nah, di situ kemudian ada panggung belakangnya. Panggung belakangnya pasti ada perbincangan yang tidak dimunculkan di publik. Dan itu yang tahu ya hanya Bu Megawati dan Pak Jokowi. Sekjen pun mungkin belum tentu tahu. Namun bahwa ada semacam sebuah komitmen bagaimana menyiapkan 2024. Siapapun dalam dunia politik, kalau kalian membaca Harold Laswell, politik itu apa sih? Politik itu adalah sebuah strategi untuk siapa mendapatkan apa, di mana, kapan, untuk apa. Kalau ngomong politik, maka dalam proses kontestasi pemilihan presiden, tidak ada satupun orang yang pengen kalah. Kata kuncinya, semua pengen menang. Karena apa? Siapa mendapatkan apa, di mana, dan untuk apa. Kalau seseorang itu kalah, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. 2 periode kehebatan SBY di 2004 sampai 2014, sesudah di 2014 dia tidak bisa sebagai bagian dari kekuasaan. SBY, Partai Demokrat tidak bisa berbuat apa-apa untuk negeri ini. Meskipun mungkin mempunyai gagasan-gagasan untuk negeri ini. Hebatnya Pak Soeharto, atau bukan Pak Soeharto lah, Orde Baru selama 32 tahun hilang ketika dia bukan menjadi penguasa. Intinya kembali ke Harold Laswell tadi, seseorang kalau dalam kontestasi maka tujuannya adalah menang. Saya yakin ada sebuah komunikasi yang intensif antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi, yaitu siapa yang mau ditampilkan sebagai calon. Menurut saya sih perbincangan antara keduanya belum selesai. Ya kita paham Bu Megawati membawa Mbak Puan, Pak Jokowi mengarah kepada Mas Ganjar, tetapi tidak menutup kemungkinan hadir calon yang lain. Taruhlah misalkan Anies Baswedan kalau ada sebuah komunikasi yang baik untuk bagaimana sinergi dengan programnya Pak Jokowi saat ini, atau mungkin yang ditampilkan oleh Koalisi Indonesia Bersatu yang hari ini Partai Golkar, PAN sama P3 sudah mengarah ke sana. Yang pasti keberadaan Pak Jokowi juga tidak ditinggalkan. Di situ antara Bu Megawati sama Pak Jokowi kemarin hanya beliau yang berdua yang tahu, dan pasti tidak ingin keduanya dalam posisi 2024 akan kalah. Bagaimana bisa menang, dan selanjutnya ide dan gagasan untuk menampilkan di negeri ini bisa hadir. Ayo, bagaimana menurut kalian? Perlu kita akui, pecinta masa depan negeri perlu diketahui bahwa untuk menuju 2024 memang tidak cukup ya pokoknya Ganjar, pokoknya Anies, pokoknya Mbak Puan, itu tidak bisa. Karena apa? Orang-orang hebat di negeri ini kan perlu ada kolaborasi, sinergi, solidarity. Jadi untuk menghadirkan orang-orang hebat itu kan perlu dipertempurkan antara orang-orang hebat itu. Kalau mereka bisa berkolaborasi untuk menghadirkan sesuatu, maka akan bagus. Namun caranya adalah memang harus ditanting, harus dikontestasikan. Ya, dalam sebuah rumah kemungkinan ada beberapa calon yang hebat. Misalkan PDI Perjuangan, ada Mbak Puan, atau ada Mas Ganjar. Di teman-teman yang lainnya juga bagus, tokoh-tokoh seperti Mas Anies, Mas Emil, Bu Khofifah, Caimin, itu kan orang-orang hebat semuanya. Dan pada kesempatan ini mereka akan all out menampilkan dirinya. Namun pasti semuanya pengen menang. Maka ayo pertemuan Megawati dan Pak Jokowi, beliau saja yang tahu. Menurut saya ada sesuatu yang
didilkan untuk 2024? Menurut saya, kemungkinan bisa Mas Ganjar, kemungkinan bisa Mas Anies, kemungkinan bisa Mbak Puan. Yang bisa menjawab mereka berdua, namun semuanya sangat tergantung pada suasana ending dari sebuah permainan. Kalau Mas Anies pada saat ini masih mampu menampilkan seperti Formula E dengan berbagai kegiatan, sangat mungkin ke sana. Kalau Mas Ganjar mampu menampilkan seperti Pak Jokowi dahulu dengan model Ganjar sekarang, sangat mungkin ke Mas Ganjar. Namun kalau Mbak Puan, perlu ada semacam sesuatu yang bisa ditampilkan. Tidak cukup hanya karena Bu Megawati. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.